Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kiranya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, berdoa dan meminta hikmat serta pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali berjumpa meskipun masih tetap dalam ibadah online secara daring di dalam rumah dan rumah tangga kami masing-masing. Namun kami percaya tidak mengurangi sedikit pun berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih ketika firman Tuhan ini tersampaikan dan kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan yang boleh menguatkan setiap langkah dan hidup kami sekalian. Berkati kami, sertai kami, berilah kami hikmat yang daripada Engkau. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami terima dengan penuh sukacita. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sesungguhnya, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya bagaimana setiap kita memiliki kesabaran di dalam menantikan waktunya Tuhan. Bagaimana setiap kita memiliki kedewasaan di dalam bersikap saat jawaban-jawaban doa, saat jawaban-jawaban atas berbagai macam pergumulan kita terasa atau seolah-olah belum terjawab oleh Tuhan. Karena yang namanya manusia pasti memiliki masalah. Siapa saja. Mulai dari yang balita sampai kepada yang sudah lanjut usia, semuanya memiliki masalah. Selama masih hidup di dunia ini, setiap orang, setiap manusia pasti mengalami yang namanya masalah. Dan seringkali saya utarakan, masalah itu datangnya, asalnya berasal dari dua hal. Yang pertama dari luar dan yang kedua dari dalam. Dari luar itu biasanya datang dari sekitar kita. Baik orang, baik situasi kondisi. Termasuk situasi pandemi yang terjadi sekarang ini asalnya dari luar. Artinya bukan kita yang melakukan, bukan akibat dari kesalahan kita. Kemudian yang kedua berasal dari dalam, biasanya terjadi oleh karena kecerobohan atau bahkan kebodohan, kesalahan kita sendiri. Makanya menimbulkan masalah. Tetapi dari manapun datangnya masalah, dari manapun asalnya masalah, masalah tetaplah masalah. Yang setiap orang saya yakin pasti pengen, pasti ingin bahwa setiap masalahnya itu cepat kelar. Bahwa setiap masalahnya itu cepat selesai. Dalam berbagai macam kondisi, ketika kondisi itu tidak enak, ketika kondisi itu tidak menyenangkan bagi seseorang, dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, setiap orang pasti mengharapkan adanya jalan keluar sesegera mungkin. Nah, di tengah ketidakberdayaan ini, di tengah segala keterbatasan kita, di saat itulah waktunya kita untuk menantikan uluran tangan Tuhan. Namun, seperti yang saya katakan tadi di awal, ini menuntut kesabaran dan kedewasaan kita. Yang artinya bahwa setiap kita harus sabar menantikan jawaban Tuhan. Karena banyak orang pada akhirnya harus mencari jalan keluar menurut pikirannya sendiri. Karena merasa mengapa Tuhan belum menjawab. Karena merasa mengapa Tuhan lama sekali.
menjawab doaku. Yang sakit merasa kenapa saya tidak segera disembuhkan. Yang tongpes atau kantongnya kempes merasa kenapa tidak segera diisi oleh Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan merasa mengapa saya tidak segera mendapat pekerjaan. Kesabaran-kesabaran kita terus diuji oleh Tuhan. Yang biasanya bahwa setiap orang yang sabar sampai akhirnya waktu Tuhan itu terjadi, merekalah yang berhak menerima hadiah, berkat atau sukacita yang daripada Tuhan. Ibarat sebuah perlombaan, lomba lari. Kalau Anda pernah melihat atau pernah mengalami sendiri lomba lari jarak jauh, setiap orang yang sabar dan tekun di dalam menjalani proses perlombaan itu sampai garis akhir, dialah yang berhak mendapatkan gelar juara dan bahkan juga hadiah yang berlimpah. Tetapi siapa yang tidak sabar, mengambil jalan pintas, maka dia akan kena penalti, maka dia akan kena hukuman dan tidak layak menyandang gelar juara. Pun juga dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, kedewasaan. Kedewasaan secara rohani dibutuhkan di dalam menantikan jawaban Tuhan. Karena apa yang terjadi ketika ketidakdewasaan itu ada dalam diri kita? Orang yang tidak dewasa secara rohani akan melakukan pemerkosaan, pemaksaan terhadap Tuhan. Maksa. Memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Bahkan tanpa disadari mungkin merasa lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena seharusnya tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Tetapi ketika ada manusia yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, berarti dia merasa lebih tinggi dan bisa mengontrol bagaimana Tuhan harus bekerja. Ingat, ada sebuah pujian yang mengatakan seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan. Artinya selalu ada sesuatu yang indah sehabis hujan badai. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita harus bersabar dan bagaimana kedewasaan kita menuntun hidup kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan. Untuk tidak memaksa Tuhan mematuhi apa yang kita inginkan. Dibutuhkan kesabaran dan juga kedewasaan. Kedewasaan ini pula yang membuat kita tidak mudah putus asa. Kedewasaan ini pula yang tidak membuat kita menjadi lemah, menjadi menyerah. Kedewasaan itulah yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ibarat kata kalau anak-anak itu jiwanya masih labil. Lawan katanya berarti stabil, berarti tidak stabil. Masih labil. Masih suka emosian. Masih suka terpengaruh sana sini. Pun juga demikian ketika rohani kita tidak dewasa. Akan sangat labil. Yang menyebabkan seseorang bisa putus asa dan menjadi lemah. Sebab itu sekali lagi saya katakan. Dari manapun datangnya masalah kita saat ini. Entah dari luar, entah dari dalam diri kita sendiri, apapun penyebabnya. Mari kita tetap sabar dan mari kita tetap dewasa. Baik dewasa dengan cara berpikir, terlebih dewasa dalam iman dan rohani kita. Sampai waktunya Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Bila ini menjadi berkat bagi kita semua, mari kita tetap taat, mari kita tetap sabar, mari kita tetap dewasa di dalam menyikapi segala sesuatunya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita segala. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami semua. Kami percaya bahwa akan ada waktunya Tuhan untuk membebaskan kami semua dari berbagai macam belenggu. Terlebih apa yang sedang kami hadapi bersama, yaitu masa pandemi yang sampai hari ini belum kunjung usai. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap sabar dan tetap setia, tetap dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya. Tidak gerusa-gerusu. Tidak sembarangan di dalam memutuskan.
Dan kami percaya di balik semua itu ada jawaban yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan untuk apapun masalah jemaatmu yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, pagi ini hamba-Mu berdoa. Tuhan Yesus yang menguatkan mereka, Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang boleh menjawab segala doa dan pergumulan jemaatmu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.